Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa billahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yata'lamul ilma thumma la yahdasu bihi masalul ladzi yaknizul kanja thumma la yanfiqu minhu. Al-hadits. Marilah kita bersyukur kepada Allah, dan marilah kita memuja kepada Allah, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi. Dan semoga Nabi kita afdalul makhluqat sayyidul kawainin wathaqalain selalu berkekalan dilimpahkan rahmat dan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'innya, dan seluruh umat Islam yang berada di manapun, terutama Lasiman, terkhusus wa khususon jamaah ribatman hikmah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara Al-Fakir, seluruh umat manusia dimanapun berada, dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan, diafiahkan, dan dihasilkan semua apa yang diperjuangkan, yang diinginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini mari kita berbicara ya, atau mari kita renungkan, karena ini adalah amanat Rasulullah kepada kita, ajaran Islam, ajaran Allah tentunya. Nabi bersabda, masalul ladzi yata'lamul ilma tsumma la yahdasu bihi. Perumpamaan orang yang belajar ilmu, ya tentu orang yang mempunyai ilmu berarti ya, tapi layak dasubihi, ilmunya itu tidak disebarkan lagi, tidak mau bicara dia, tidak mau mengajar dia. Jadi ilmu itu hanya untuk dia sendiri. Jadi orang yang seperti itu, kata Nabi, mathalul ladzi yaknizul kanja summa layan fiku. Jadi diumpamakan dia seperti menimbun makanan tidak dikeluarkan. Artinya apa? Artinya bosok. Jadi ilmu pun yang kita tampung, ilmu pun yang kita diamkan, ilmu pun yang kita kurung di dalam hati, jiwa, badan kita, sama sekali kita tidak keluarkan. Itu seperti makanan yang ditimbun, sama sekali tidak dikeluarkan. Artinya apa? Artinya mubazir, tidak ada gunanya. Mubazir tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya ayo, kita punya ilmu seberapapun, kita punya wawasan, pengalaman sebanyak sedikit pun, ayo kita sebarkan, kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya apa? Artinya orang yang punya ilmu, orang yang punya pengalaman, punya wawasan, tapi tidak disebarluaskan, tidak dibagikan, maka itu adalah
jelek. Jelek. Mubazir. Tidak manfaat, tidak berguna. Sedangkan kata Nabi, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk umum manusia. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi banyak ya Al-Fakir menemukan kejadian-kejadian fenomena seperti ini. Jadi kenapa Al-Fakir bicara ya maksudnya ayo ilmu yang kita miliki, pengalaman, wawasan yang kita punyai disebarluaskan itu bukan hilang tapi justru akan bertambah luas, bertambah hebat, bertambah manfaat. Insya Allah, amin ya Allah ya. Jadi kita kadang-kadang ini, wah, kalau ilmu saya disebarkan, nanti saya orang-orang pada pintar, nanti saya banyak saingan, nanti bagian-bagian keuntungan saya nanti dimiliki orang lain yang saya didik. Naudzubillah. Jadi jangan ke situ. Tetap Allah akan memuliakan orang yang berilmu. Karena gini, Al-Fakir ya pernah berdomisili di suatu daerah. Daerah itu benar-benar tidak ada ustadz, maksudnya tidak ada kiai. Jadi memang di situ semua sekolah standar gitu. Semua sekolah, jadi nggak ada ustadz, nggak ada mualim, nggak ada gitu. Jadi masjid itu kosong, masjidnya mewah tapi kosong, nggak ada yang ngisi karena semua yang mungkin kesibukan ya, karena semua kan sekolah gitu kan, terus udah sekolah kan kerja gitu, jadi nggak ada waktu untuk ke masjid karena kesibukannya gitu kan. Al-Fakir di situ berdomisili. Ya ternyata alhamdulillah, jadi di situ memang bukan tidak senang terhadap ajaran agama, bukan tidak senang terhadap ustaz, senang sebenarnya, cuman nggak ada gitu kan. Makanya pas Al-Fakir di situ ada, ya alhamdulillah disambut oleh masyarakat ya, sehingga Al-Fakir mendirikan pesantren di situ ya, alhamdulillah yang ngaji itu ya sampai mencapai 1000 lebih lah seperti itu. Tapi dengan seperti itu ya Al-Fakir ya sebisa-bisanya Al-Fakir orang bodoh ya biasanya kita itu aja, misalkan Tanke Kaol, Tijan Darori, Sapina gitu kan. Ya Fathul Umum ini yang biasa dulu Al-Fakir belajar gitu kan di pesantren. Al-Fakir didirikan di situ gitu kan. Tapi enggak yang kadang-kadang oknum mengkhawatirkan, enggak terjadi. Justru istilahnya di situ kan ada Al-Fakir justru benar-benar dilibatkan semua. Jadi orang-orang ya anak-anak yang belajar di Al-Fakir itu yang kira-kira wah ini bisa nih jadi imam ya, Al-Fakir tunjuk untuk jadi imam gitu. Karena ini udah pas ya untuk jadi imam Jumat, jadi khotbah ya Al-Fakir jadikan. Jadi justru malah Al-Fakir kadang-kadang dari 3 bulan itu paling Al-Fakir 1 kali imam gitu kan, imam Jumat atau khotbah paling 3 bulan 1 kali. Jadi digilir gitu kan, digilir. Ya maksudnya apa? Ya maksudnya satu, supaya nanti bisa terbiasa dan supaya kalau keluar pada bisa gitu, terutama ya para santri. Dan diutamakan pisan yang tua-tua di situ kan. Oh ini tua gitu kan, ini bagus bacaan Qurannya sudah, ini bisa khutbahnya Al-Fakir ya jadikan dia sebagai ustadz seperti itu. Tapi tetap ya, karena mereka semua kita yang mendidik, ya tetap ke kita gitu kan, menganggap orang tua ke kita. Jadi maksudnya apa? Artinya apa? Jangan sampai kita punya rasa kalau kita sebarkan ilmu nanti menjadi saingan kita. Enggak gitu, enggak. Tetap
tetap apa? Ya tetap semua itu ke kita pada akhirnya, karena kita guru dia gitu seperti itu. Jadi kenapa Al-Fakir ucapkan ini? Karena jangan sampai ya ada di antara kita yang merasa seperti itu, yang merasa takut nanti menjadi saingan. Jangan, enggak bakal menjadi saingan, justru akan menjadi pendukung kita yang setia, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu ya, misalkan kalau kalau mau lebaran gitu kan, ya tetap ke kita semua kan, nanya kapan nih lebaran. Kalau misalkan ada kegiatan berbagai macam, saban segala macam, ya tetap kena kita yang mendidik mereka. Walaupun mereka sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, sudah jadi mualim, ya tetap ke kita gitu kan. Jadi artinya apa? Ya artinya sebarkan ilmu kita, ya jangan takut yang diberi ilmu oleh kita menjadi saingan kita. Tidak akan sama sekali. Justru akan menjadi pembela, pendukung yang setia kepada kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan ya satu amalan, satu aurat, yang mana amalan dan aurat ini sangat penting dan sangat ampuh ya. Sangat penting dan sangat ampuh untuk kita lakukan. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti ya, pengijazahan, Al-Fakir ingatkan yang belum subscribe ya. Juga jangan lupa untuk klik kasih jempol ya, itu gratis, tidak akan dipungut biaya. Dan juga share, bagikan video ini kepada handai dan saudara, kenalan, keluarga. Insya Allah mereka di luar sana ada yang membutuhkan ini, insya Allah. Jadi aurat ini, kalau kita ingin benar-benar hasil semua apa yang kita tuju. Kita kan kadang-kadang nih punya tujuan ya, punya keinginan, punya cita-cita ya. Terus ingin terkumpul, ingin sangat terkumpul, maka amalkan ini. Apa yang kita amalkan? Yaitu adalah ayat Al-Quran yang bunyinya ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini kalau kita ini bacakan ya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, apapun keinginan kita pasti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hitungan awas, jangan kurang, jangan lebih. Berapa? 2012. Insya Allah. Dan ada lagi yang mau Al-Fakir dijajakan adalah Asma Al-Muntakim. Ini dua aurat ya, enggak apa-apa. Jadi Asma Al-Muntakim ini Asmaul Husna ya. Kalau kita punya keinginan jangan sampai mempan di santet ya, karena kan ini ilmu santet masih banyak, masih ada ya. Masih ada ilmu santet, jangankan di perkampungan, di perkotaan pun masih ada yang memiliki seperti itu. Jadi kalau kita ingin selamat atau tidak mempan di santet, atau kita ingin menghancurkan dukun santet, bacalah aurat ini. Apa? Yaitu baca Al-Muntakimu 3000. Baca Al-Muntakimu 3000 atau 7000. Al-Muntakimu
Al-Muntakim. 3.000 atau 7.000. Lebih bagus yang mana? Semua juga bagus, cuman kalau yang 7.000 kan beda itu makan. Bacaan juga banyak, berarti lebih cespreng seperti itu. Lebih manjur. Tapi kalau kita tidak kuat 7.000 ya 3.000 juga sangat luar biasa. Setelah kita baca Al-Muntakimu ya, dengan hitungan yang kita kendaki 3.000 ataupun 7.000, langsung kita baca kalimat ini 1 kali. Ya Allah ya Sadidal Batshi, khud haqqi miman dolamani. Itu 1 kali. Jadi yang menyantet kita bukan kita yang tersantet, justru santet itu akan kembali kepada dia sendiri. Insya Allah. Jadi tujuannya sekali lagi, ini karena Asmaul Husna, kita tujuannya ya zikrullah saja. Karena yang namanya zikrullah ya lebih sempurna kita ikhlas lillahi ta'ala zikrullah. Karena yang namanya khasiat itu kan sudah janji ya, sudah tentu. Seperti gini lah, seperti minum air itu kan mineral ya. Atau misalkan kita makan nasi ya, makan nasi itu kan sudah mengandung kandungan ya istilahnya. Atau misalkan kita makan buah-buahan, walaupun kita tidak diniatkan, wah ini saya makan buah-buahan ini semoga ini vitamin A semoga masuk ke saya, enggak usah gitu-gitu. Kita makan buah-buahan ya otomatis apa yang terkandung di buah-buahan itu pasti akan masuk ke kita. Ya seperti itu juga zikrullah, zikir kalimat-kalimat Al-Quran atau asma-asma ya kita baca ya, walaupun kita tidak niatkan ya pasti sudah jadi seperti itu. Jadi kenapa kita harus karena Allah, harus karena niat lillahi ta'ala, yaitulah lebih sempurna di dalam area ibadah, lebih sempurna dengan langsung kita ikhlas karena Allah. Karena al-ikhlas babul usul, seperti itu. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Insya Allah nanti disambung lagi dengan zikrullah yang lain yang sangat berguna, yang sangat penting. Insya Allah banyak yang memerlukan. Dan semoga ini bermanfaat, terutama bagi Al-Fakir sendiri, umumnya bagi kita semua. Dan Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilaf, keliru dan kurang ya. Kurang apa? Ya misalkan kurang dimengerti atau kurang pembahasan atau berbagai macam ya. Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian demikian. Al-afi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.